Kitab Wahyu telah sekian lama mempesonakan setiap pembacanya. Kitab yang dikatakan berupa satu berita baik, yaitu sebuah kitab yang membawa kabar Injil kekal ke seluruh dunia, yang pada mulanya dihantar kepada 7 gereja utama yang terletak di laluan perdagangan utama di Asia Kecil atau Asia Minor, yang sekarang ini dikenali sebagai Turki. Namun ia mempunyai message penting untuk umat Tuhan pada sepanjang zaman. Tetapi, mengapakah ia disampaikan melalui lambang dan bayangan? Apakah makna 7 kaki Dian itu, serta 7 meterai yang tiada seorang pun boleh membukanya kecuali anak domba Tuhan? Dan setiap meterai ketika dibuka, keluarlah berbagai kuda dengan berbagai warna yang menakutkan. Disusuli pula dengan 7 sangkakala atau 7 trompet yang satu persatunya membawa makna dan maksud yang melibatkan setiap zaman perkembangan gereja Kristen. Seterusnya diakhiri pula dengan 7 cawan murka Tuhan. Apakah makna semua gambaran ini? Dan apakah makna binatang dan pelbagai lambang yang terdapat di dalam kitab Wahyu ini? Ikuti setiap program yang akan dimuatkan melalui channel ini untuk dapat mendekati sedikit pengertian dan pemahaman yang mampu kita terokai sementara menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena matlamat utama Wahyu diberikan kepada kita adalah untuk menyediakan kita bagi menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertaubatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Salam, kita bertemu lagi melalui seri seminar Wahyu Pengharapan. Semoga kandungan video yang dimuatkan melalui channel ini akan membawa berkat besar bagi Anda semua. Harus kita sentiasa ingat bahwa perkabaran yang Yesus sampaikan melalui lembaran kitab Wahyu ini adalah untuk membuat kita bersedia menerima kedatangannya yang kedua kali dan membantu kita menjadi umat Kristen yang sejati ketika kita berada dalam penantian ini. Kita dahului dengan melihat nota susulan bagi istilah penting pada setiap ayat yang merujuk kepada jemaat di Sardis. Untuk makluman, saya paparkan terlebih dahulu beberapa di antara sumber rujukan utama di mana saya ambil bahan ini. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami serahkan badan dan jiwa kami agar kami dipenuhi dengan Roh Tuhan. Baik saya yang Engkau gunakan, juga setiap yang menonton akan mendapat manfaat besar apabila kami belajar firman Tuhan melalui lembaran kitab Wahyu.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita lihat nota terlebih dahulu bagi message atau pekabaran yang dihantar kepada umat di Sardis. Ayat bermula dengan pasal 3 ayat 1. Pertama, Sardis. Di dalam pasal 3 ayat 1 ini mengatakan tentang surat yang dihantar kepada Sardis. Kota Sardis terletak kira-kira 30 batu ke tenggara Tiatira. Kira-kira 6 abad sebelum kitab Wahyu dituliskan. Sardis merupakan sebuah kota paling besar di dalam dunia purba. Ia pernah menjadi ibu kota kerajaan Lydia yang diperintah oleh seorang raja yang kaya bernama Croesus. Menjelang zaman pemerintahan Rom, Sardis telah kehilangan prestijnya di dalam dunia purba. Sementara ia kekal menikmati kemakmuran dan kekayaannya, namun pada zaman Yohanes, kemasyhuran dan kebanggaannya terletak pada sejarahnya yang lampau dan bukan lagi pada realiti masa itu. Seorang pengulas pernah berkata, tidak ada kota Asia pada waktu itu yang mempamerkan kontras yang menyedihkan antara kemegahan masa lalu dengan kemerosotan masa kini sebagaimana halnya dengan Sardis. Pada abad pertama, Sardis adalah pusat industri kain bulu haiwan dan pengwarnaan pakaian atau dyeing industry. Dewa pelindung kota itu dikenali sebagai Dewi Sebele, yang kuilnya menjadi tuan rumah kepada padri kaum Kasdim. Seorang lagi pengulas Alkitab berkata, Dewi ini yang disamakan dengan Dewi Artemis, yaitu Dewi Yunani, dipercayai sebagai memiliki kuasa khas untuk memulihkan orang mati kembali kepada kehidupan. Pasal 3 ayat 2 ada istilah bangunlah. Ini merupakan gesaan Kristus kepada gereja di Sardis dan adalah sesuai sekali sehubungan dengan latar belakang sejarah kota itu. Kota Sardis dibina di atas bukit yang curam sehingga ia dianggap sebagai kota yang memiliki tembok semula jadi dan pertahanannya kelihatan terjamin. Kedudukan kota itu membuat penduduknya terlalu yakin sehingga tembok kota itu tidak dikawal dengan rapi. Kota itu telah ditawan sebanyak 2 kali secara mengejut, pertama oleh Raja Kores dari Persia pada tahun 549 sebelum Masehi, disusuli dengan Raja Antiochus, yaitu yang memerintah di Palestina pada tahun 218 sebelum Masehi. Pada kedua-dua peristiwa itu, pasukan musuh telah memanjat tebing yang curam pada waktu malam dan mendapati bahwa penduduk Sardis tidak menempatkan pengawal untuk menjaga kota itu. Lalu kota itu telah ditawan dan dimusnahkan karena warga kota itu telah menjadi terlalu yakin dan kegagalan pengawal untuk berjaga-jaga. Nampaknya sikap cuai ini telah meresap ke dalam gereja. Oleh itu peringatan diberikan, bangunlah. Ayat 3 pasal 3, ingatlah. Frasa ini adalah kata kerja yang sedang berlaku, yang menunjukkan sikap dan tindakan yang sedang berlangsung atau berterusan. Teks Yunani tidak menunjukkan idea tentang mengingati kembali, tetapi mengekalkan di dalam ingatan. Seterusnya seruan bertaubatlah. Istilah Yunani aorist menunjukkan satu tindakan berpatah balik yang harus dilakukan. Dalam ayat 4, istilah tidak mencemarkan pakaiannya, ungkapan ini merujuk kepada persekitaran di Sardis yang rata-rata kekafiran, masalah sama yang telah menyusahkan ke-7 gereja di wilayah Asia. Ayat 5, barang siapa menang. Perkataan Yunani nikao bermaksud menjadi pemenang, untuk menang, untuk mengatasi.
kata kerja yang sedang berlaku menyiratkan satu kemenangan yang berterusan, terus mengatasi atau terus menang. Barang siapa menang adalah tema berulang-ulang di dalam buku Wahyu. Seterusnya, wujudnya kitab kehidupan. Buku ini merujuk kepada konsep buku catatan di sorga, di mana nama-nama orang yang benar dicatatkan. Perjanjian Lama, Keluaran 32 ayat 32 hingga 33, Mazmur 69 ayat 28, Daniel 12 ayat 1. Dan di Perjanjian Baru, yaitu Lukas 10 ayat 20, Filipi 4 ayat 3, Ibrani 12 ayat 23, ada menyebut mengenai buku di sorga, yaitu yang disebut buku kehidupan, yang di dalamnya tertulis nama-nama umat Tuhan yang diselamatkan. Di dalam Yesaya 4 ayat 3, buku kehidupan ini mengandungi nama-nama mereka yang tinggal di kota Yerusalem. Di dalam Daniel 12 ayat 1, ia berupa satu buku catatan eskatologikal mengenai umat yang diselamatkan. Di dalam kitab Wahyu, buku kehidupan itu adalah sebuah catatan eskatologikal bagi mereka yang telah diselamatkan oleh iman atas kematian Kristus di kayu salib, dan dengan demikian ia disebut kitab kehidupan dari anak domba. Nama seseorang yang dihapuskan dari buku ini akan membuat orang tersebut tidak menerima kehidupan kekal. Pada penghakiman akhir, hanya mereka yang namanya didapati tercatat di dalam buku ini akan memasuki dunia yang baru. Berikut ini saya berikan huraian dan ulasan bagi surat yang diutus kepada gereja di Sardis. Bermula dengan kepada jemaat di Sardis. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pribadi individu yang mempunyai 7 roh Tuhan dan 7 bintang. Seperti dalam message yang lain yang ditujukan kepada 7 gereja, gambaran ini diambil dari gambaran komposit Kristus yang dimuliakan dan sesuai dengan keadaan tertentu gereja ketika itu. Rujuk Wahyu 1 ayat 16 yaitu pengenalan tentang Yesus. Umat di dalam gereja di Sardis adalah jemaat yang mati secara rohani. Yesus datang kepada mereka dengan kepenuhan rohnya yang membangkitkan. Hanya Roh Kudus yang boleh menghidupkan kembali gereja yang sedang hampir mati ini. 7 bintang melambangkan malaikat untuk gereja itu, yaitu para pemimpinnya. Wahyu 1 ayat 20 sudah disebutkan awal. Takdir gereja itu terletak pada tangan Kristus. Dia tahu segala-galanya tentang mereka dan mereka perlu memberikan perhatian kepada peringatan yang dia sampaikan atau berikan. Namun begitu, ada pujian yang Yesus ungkapkan untuk jemaat di Sardis. Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2. Dari mulanya nada pada message ini adalah menakutkan. Jemaat di Sardis tidak menerima kutukan dari Kristus, tetapi hanya teguran. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Umat Kristen di Sardis tidak dipersalahkan atas suatu dosa tertentu atau atas ajaran palsu, tetapi atas keadaan mereka yang mati. Gereja ini memiliki reputasi atau nama yang hebat karena dikatakan sebagai hidup dan aktif, namun ia adalah sebenarnya mati secara rohani. Perasaan terhadap hadirat Roh Suci yang bekerja tidak didapati hidup di kalangan mereka. Perjanjian Baru sering merujuk kepada dosa dalam istilah maut. Seseorang itu adalah mati melalui pelanggaran dan dosa, Efesus 2 ayat 1. Yang boleh hidup hanya melalui Kristus, Roma 6 ayat 13, Efesus 2 ayat 5. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, itu ia sudah mati selagi hidup. Ini terdapat di dalam 1 Timotius 5 ayat 6. Satu lagi, anak yang hilang itu sudah mati tetapi hidup kembali. Lukas 15 ayat 24.
Mereka yang mendakwa sebagai hidup secara rohania, sedangkan realitinya mereka adalah mati, adalah mereka yang menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. 2 Timotius 3 ayat 5. Umat Kristen yang tinggal di Sardis telah menerapkan sikap keadaan kota itu. Tiada yang bernyawa atau memiliki roh yang terdapat di situ. Jemaat di Sardis jelasnya berada dalam masalah yang serius. Walaupun memiliki reputasi sebagai yang hidup dan aktif, Kristus berkata bahwa dia belum menemukan pekerjaan mereka digenapi di hadapan Tuhanku. Pekerjaan mereka belum memenuhi ukuran piawai Tuhan. Sebilangan besar umat percaya jelas telah berkompromi dengan lingkungan kafir mereka. Kesetiaan mereka kepada Kristus sudah berlalu dan mereka berada dalam keadaan kelesuan dan kematian rohani, dan dengan demikian mereka menjadi orang Kristen hanya dalam nama. Mereka hidup sedemikian rupa sehingga keadaan mereka sebagai memiliki iman yang benar dan hidup dalam Kristus dipersoalkan. Namun demikian, masih ada yang digambarkan dalam ayat 4 sebagai beberapa orang di Sardis yang telah tetap setia dan berdiri teguh. Namun masih ada yang digambarkan dalam ayat 4 sebagai beberapa orang di Sardis. Di tempat lain ini disebut sebagai umat sisa yang telah tetap setia dan berdiri teguh. Sebilangan kecil umat percaya ini tidak mencemarkan pakaian mereka oleh kompromi dari ramai orang di dalam gereja. Namun sebilangan kecil ini yang tidak mencemarkan pakaian mereka tidak menunjukkan perkembangan rohani yang lebih lanjut dan akan hampir mati dan serta akur dengan suasana di dalam gereja di Sardis yang lemah. Namun situasi di dalam gereja yang tidak bernyawa ini belum berada dalam keadaan yang tidak berpengharapan. Satu-satunya cara umat Kristen boleh diselamatkan dari keadaan rohani mereka yang lemah dan mengelak penghakiman yang mendatang, banding dengan pasal 3 ayat 3, ialah untuk bangun dan sentiasa berjaga-jaga. Amaran ini memiliki satu makna istimewa bagi umat Kristen yang tinggal di Sardis. Keadaan mereka lesuh dan lemah adalah akibat daripada kegagalan mereka untuk terus berjaga-jaga. Nampaknya gereja itu telah mengalami derita daripada sikap keyakinan diri, overconfident, dan kegagalan yang sama untuk terus berjaga-jaga seperti yang disebutkan seawal tadi. Terlalu yakin diri itulah yang telah menyebabkan kota Sardis ditawan sebanyak 2 kali dan dimusnahkan oleh musuhnya. Pertama oleh Raja Koris dari Persia, seorang raja yang terlebih dahulu disebut di dalam Yesaya pada tahun 549 sebelum Masehi, dan kali kedua oleh seorang raja dari Palestina yaitu Raja Antiochus pada tahun 218 sebelum Masehi. Kristus menggunakan peristiwa masa lalu itu untuk memberi amaran kepada gereja. Umat Kristen di Sardis perlu mengambil iktibar dari kota di mana mereka tinggal. Mereka harus menyadari betapa seriusnya keadaan mereka dan perlu bangun daripada kelekaan mereka yang tidak bernyawa dan betapa mereka harus berjaga-jaga. Sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus dalam Efesus 5 ayat 4, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jika tidak, maut tanpa pengharapan kebangkitan akan menyusul. Nasihat Yesus kepada gereja ini terdapat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 3 dan 4. Sama seperti umat Kristen di Efesus, umat di Sardis adalah digesah terlebih dahulu untuk sentiasa mengingati apa yang mereka telah terima dan dengar. Ketika kita mengenali apa yang terjadi pada jemaat di Sardis,
Harus kita sentiasa ingat bahwa ada situasi Sardis di dalam diri kita masing-masing saat ini. Ayatnya di dalam bahasa Yunani bermaksud bahwa mereka sebenarnya tidak melupakan. Namun untuk mereka dapat memperbaiki keadaan mereka, maka mereka haruslah sentiasa mengingati dan jangan sekali-kali membiarkan diri mereka untuk melupakan kasih pertama mereka untuk Kristus dan kesetiaan mereka kepadanya. Namun mengingati sahaja adalah tidak mencukupi, karena mengingati itu bermakna lebih daripada mengingati semula masa yang lalu. Mengingati bermakna di sini sentiasa mengekalkan kesegaran masa lalu itu di dalam minda dan menerapkannya kepada masa kini. Umat di Sardis perlu mematuhi apa yang mereka telah terima dan dengar dan mempraktikkannya. Kemudian Yesus menyeru kepada umat di Sardis untuk membuat satu pilihan muktamad untuk keluar daripada keadaan mereka masa kini dengan satu rayuan, yaitu bertaubatlah. Sama seperti anak yang hilang di dalam perumpamaan Yesus, Lukas 15 ayat 17 hingga 19, umat Kristen di Sardis harus mengingati status mereka sebelum ini dan membuat satu pilihan berpaling dari keadaan mereka sekarang yang lemah itu. Sebagaimana dinyatakan oleh seorang lagi pengulas Alkitab, di dalam kehidupan kekristenan pastinya ada saat yang menentukan, ketika seorang membuat keputusan meninggalkan cara yang lama dan memulakan gaya hidup yang baru. Seterusnya, Kristus berikan satu amaran kepada jemaat itu. Oleh itu, jika kamu tidak berjaga-jaga, aku akan datang bagaikan pencuri. Kamu sama sekali tidak akan tahu jam berapa aku akan datang kepada kamu. Sekiranya gereja tidak berjaga-jaga, maka Yesus akan mengunjungi mereka tanpa diduga dengan membawa penghakiman. Sama seperti pencuri yang datang ketika tidak dijangka, begitu juga Yesus akan datang kepada mereka. Sedang penonton, dalam khotbahnya di Bukit Zaitun, Yesus mengatakan bahwa kedatangannya adalah seperti pencuri pada waktu malam. Seterusnya, dia menyatakan bahwa keadaan lesu yang tertidur akan menggambarkan sifat kebanyakan orang yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memberikan peringatan kepada jemaat di Sardis, Yesus merujuk kepada kedatangannya yang kedua kali. Sedang penonton, di dalam keadaan mereka yang lemah dan lesu ini, umat Sardis telah gagal berjaga-jaga dan tidak menumpukan pandangan mereka kepada Kristus dan kepada kedatangannya kembali. Di sini mereka telah diberikan satu peluang baru. Sekiranya mereka tidak berjaga-jaga, maka kedatangan Kristus akan menjadi satu kejutan bagi mereka. Namun beberapa orang telah tetap setia di Sardis. Ayat itu mengatakan bahwa mereka tidak mencemarkan pakaian mereka. Mereka adalah yang kekal tidak tercemar oleh kompromi. Oleh itu mereka telah diberikan satu janji bahwa mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, kata Yesus, karena mereka layak. Kegenapan pada janji ini digambarkan di dalam Wahyu 7 ayat 9 hingga 17 dan juga di dalam Wahyu 19 ayat 7 hingga 8. Kita akan sampai kepada ayat ini di masa akan datang nanti. Namun di mana Yohanes melihat umat tebusan Tuhan di hadapan takhta di dalam kerajaan itu dengan pakaian putih. Pakaian putih melambangkan umat Tuhan yang dibenarkan. Wahyu 19 ayat 8. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Wahyu 7 ayat 14. Mereka yang akan tetap setia pada hari ini akan didapati layak apabila hari penghakiman nanti tiba. Sedang penonton, janji kepada mereka yang menang, pasal 3 ayat 5. Para pemenang di dalam gereja di Sardis telah diberikan janji 3 serangkai.
Pertama, mereka akan dikenakan pakaian putih. Ini mengulangi janji sebelum ini yang diberikan kepada beberapa orang lain, yaitu umat sisa di Sardis, Wahyu 3 ayat 4. Mereka yang telah membasuh jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba akan didapati layak untuk dipakaikan dengan pakaian putih itu. Menurut Buckley, seorang pengulas Alkitab, pada hari apabila orang Rom meraihkan kemenangan perang mereka, semua warga kota Rom akan memakaikan pakaian putih. Jubah putih yang dijanjikan kepada umat Kristen di Sardis merupakan satu upah yang disediakan untuk mereka yang telah beroleh kemenangan dan telah tetap tinggal setia. Bersama-sama dengan pakaian putih adalah satu nama baru, satu perubahan daripada memiliki satu nama sebagai hidup secara rohani. Sedangkan dalam realitinya umat di Sardis adalah mati kepada nama sebagai yang menang atau pemenang. Kepada mereka yang menang telah dijanjikan bahwa Kristus tidak akan menghapus namanya dari buku kehidupan. Di dalam Alkitab, memadam nama seseorang dari buku kehidupan berarti maut. Keluaran 32 ayat 32 hingga 33, Mazmur 69 ayat 28. Di dalam kitab Wahyu, hanya mereka yang namanya kekal berada di dalam buku kehidupan yang akan tinggal di dalam kerajaan Tuhan di dunia yang baru. Wahyu 21 ayat 27. Mereka yang namanya telah dipadam akan dilemparkan di lautan api. Janji terakhir kepada pemenang ialah bahwa Kristus akan mengakui namanya di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikat. Di dalam kitab Injil, Yesus berjanji bahwa mereka yang mengakui Yesus di hadapan orang ramai akan suatu hari nanti diakui di hadapan Bapa. Dan mereka yang menyangkal Yesus akan disangkal di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikatnya. Matius 10 ayat 32-33, Lukas 12 ayat 8 dan 9. Mereka yang memelihara pakaian mereka agar tidak tercemar dan mengakui Yesus di dalam kehidupan masa kini akan diakui oleh Yesus apabila dia datang kembali. Seterusnya, sedang penonton yang dikasihi Tuhan, panggilan untuk mendengar roh sama seperti perkabaran kepada jemaat di Efesus. Message kepada jemaat di Sardis berupa satu seruan yang kuat terhadap semua yang separuh hati dan terbagi-bagi di dalam kesetiaan mereka kepada Tuhan. Mereka mungkin tidak memiliki semangat membara seperti yang ada pada mereka apabila pada pertama kali mereka mendengar dan menerima Injil dan mereka mendapatinya sukar untuk terus berbakti kepada Tuhan. Rayuan Yesus kepada semua yang bertelinga agar mereka mendengar. Apa yang Roh katakan kepada gereja menunjukkan bahwa apa yang terjadi kepada umat Kristen di Sardis akan terjadi kepada setiap umat Kristen tanpa mengambil kira tempat dan waktu. Sedang penonton yang dikasihi, sebuah gereja boleh memiliki satu nama dan reputasi yang hebat serta pekerjaan yang cemerlang, namun ia masih boleh bersikap gereja yang mati dan lemah lesu secara rohani. Hakikat bahwa ia setia kepada Tuhan pada suatu masa yang lalu tidak bermakna bahwa ia akan tetap tinggal setia. Satu-satunya cara untuk memiliki semula semangat sepenuh hati yang sejati dan kesetiaan kepada Kristus ialah untuk sentiasa mengingati dan mengekalkan kesegaran pengalaman masa lalu dan menerapkannya kepada masa kini. Kemudian disusuli dengan satu pilihan dan tindakan radikal yang diungkapkan oleh satu seruan yang bunyinya seperti satu perintah. Bertaubatlah. Di dalam kehidupan setiap umat Kristen yang sedang murtad dari kasih yang berkobar-kobar untuk Kristus, pastinya ada detik yang menentukan ketika satu keputusan yang tegas dan radikal yang membolehkan berlakunya satu permulaan yang baru.
Keputusan seperti ini akan meletakkan Tuhan di tempat di dalam kehidupan di mana dia benar-benar berada. Sedang penuntun, untuk kita melihat penerapan sejarah bagi Sardis ini. Selain daripada aplikasi setempatnya yang utama pada zaman Yohanes, message kepada jemaat di Sardis menggambarkan keadaan gereja Kristen pada abad ke-16 dan ke-17 yang disebut oleh sesetengah orang sebagai zaman skolatikisme Protestan, yaitu satu zaman di mana umat Protestan memiliki pengetahuan tentang Alkitab. Pada zaman ini, generasi aktif di kalangan para pembaharu atau reformer yang telah membangkitkan gereja sudah berlalu. Para pengganti atau mereka yang mewarisi pekerjaan mereka yang semakin banyak terlibat secara bersungguh-sungguh dalam polemik dan kontroversi doktrin telah menurun dan menjadi satu formalisme dan kelesuan rohani yang tidak hidup. Sedang penonton, menjelang akhir zaman ini ketika di bawah pengaruh arus rasionalisme dan sekularisme, falsafah yang semakin meningkat, kurnia kasih Injil yang menyelamatkan dan komitmen kepada Kristus telah menjadi semakin pudar, dan dengan demikian ia memberi laluan kepada rasionalisme dan argumen teologi. Gereja pada zaman ini walaupun nampak seperti hidup, namun pada hakikatnya adalah mati secara rohani. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keadaan Sardis ini boleh berlaku di dalam gereja kita sekarang. Malah ia juga boleh berlaku di dalam diri kita masing-masing. Saranan Yesus untuk setiap kita ialah bertobatlah dan berjaga-jagalah. Kota Sardis purba jatuh ke tangan musuh karena terlalu yakin dengan kekuatan diri sendiri. Perkara sama berlaku pada jemaat di Sardis abad pertama, perkara sama berlaku pada Sardis zaman reformasi, dan perkara sama boleh berlaku pada kita pada zaman akhir ini jika kita tidak berjaga-jaga dan tidak bersedia. Ingat, sedang penonton yang dikasihi Tuhan, Yesus akan datang segera. Bersedialah menyambut kedatangannya. Shalom, jika Anda ada sebarang pertanyaan, sila hantarkan kepada saya melalui alamat sosial media yang tertera atau catatkan di bagian komen di bawah ini. Pastikan Anda tekan like, subscribe, dan lonceng notification untuk tidak terlepas menonton video yang akan datang. Dan jangan lupa share link video ini dengan rekan-rekan Anda, karena kita bukan sekadar memberikan satu siri ceramah pencerahan tentang message yang terdapat di dalam Kitab Wahyu, tetapi kita juga mau membantu satu umat untuk bersedia menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Shalom, amin, Tuhan memberkati Anda.